sebab-sebab yang membawa bahagia. Kalau manusia tahu sebab-sebab yang membawanya jatuh ke dalam jurang kesesatan, serta dijauhinya sebab-sebab kejatuhan itu, tentu dia tidak akan terjatuh. Kalau orang arif sebab-sebab kemalangan dan kerugian, serta menyingkirkan jalan yang membawa rugi dan malang itu, tentu orang tidak akan rugi dan tidak akan malang dengan sengaja. Coba perhatikan pengaruh mulut manis dan muka jernih untuk menaklukkan hati anak Adam, tetapi orang yang besar mulut lagi sombong. Mula-mula dihormati orang, tetapi beberapa saat orang lihat sikapnya, orang tahu siapa dia, dan kehormatan yang akan diberikan kepadanya dicabut orang kembali. Kalau si tukang omong itu insaf akan kesalahannya, tentu diubahnya sikapnya dan dia dapat merebut kedudukannya kembali di dalam masyarakat yang hendak menyisihkannya itu. Mula-mula orang tidak memperhatikan ular kecil lantaran kecilnya, tetapi kalau satu kali dia telah mematuk tangan orang dan meludahkan bisanya, barulah orang ribut memperkatakan ular, barulah orang takut dan menyingkirkan diri. Demikian pula lah manusia, untuk baik dan buruknya, jaya dan celakanya, mulia dan hinanya, jadi garam masyarakat atau tersisih dalam pergaulan hidup. Dalam peredaran dan perputaran roda itulah mereka menempuh nasib malang atau mujur. Dalam menempuh hidup, hanya dua itulah yang senantiasa menunggu kita, yaitu malang atau mujur. Semua orang ingin mujur dan takut mendapat kemalangan. Sebab itu dengan segenap kekuatan, dia berusaha menyingkirkan kemalangan dan mengejar kemujuran. Hendak terhindar sama sekali dari cacat, tentu tidak bisa, tetapi menggosok dan menghiasi diri. Mencukupkan bekal adalah kewajiban kita semua, sebab kemanusiaan yang ada pada diri kita itu berlian adanya. Siapa pandai menggosok, akan bercahayalah dirinya dan kalau tidak digosok, tidaklah timbul cahayanya, hilanglah kilatnya. Dibungkus oleh kulit yang tebal, kadang-kadang rusak binasa dan hilang tidak tentu di mana tercecarnya. Apakah Tuan kira jika terjadi peperangan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain, terjadi pembunuhan dan pertempuran ngeri, lempar-melemparkan bom, runtuh-meruntuhkan, hancur-menghancurkan negeri, patah-mematahkan jembatan perhubungan. Apakah Tuan kira bahwa peperangan itu hanya semata-mata keinginan hendak menghilangkan keamanan dunia? Bukan. Bukan peperangan yang jadi tujuan dari peperangan. Bukan kerusakan yang jadi cita-cita. Bahkan semua orang yang berperang tahu bahwa perbuatannya ngeri, kejam. Tetapi karena ada di balik itu yang mereka tuju, lupalah mereka kerusakan itu. Yang mereka tuju ialah akibat sesudah perang, menang atau kalah, mujur atau malang. Jika menang bendera naik, jika kalah bangsa pun hina. Demikianlah adanya hidup ini. Hidup adalah peperangan yang hebat, lagi kejam dan sakit. Di antara sepihak bala tentara yang bernama diri, dengan sepihak lagi bala tentara yang bernama nasib. Kalau hanya sekolah dengan pengalaman saja, uang sekolah dibayar terlalu mahal, dan belum tentu akan lulus dalam ujian. Apalagi sekolah kehidupan tidak dapat ditentukan bila tamat kelasnya. Putih kelapa jatuh juga, yang muda pun jatuh dan yang tua lebih lagi. Masanya tidak dapat ditentukan. Meskipun kita akui pengaruh pengalaman, tetapi bukanlah itu yang terpenting. Pengalaman adalah sebagai langkah yang pertama. Adapun pelajaran hidup yang kedua, ialah memperhatikan alam. Alam adalah laksana sebuah kitab besar yang terhampar di muka kita. Di dalamnya tertulis perjuangan hayat yang telah ditempuh lebih dahulu oleh orang lain. Di situ dapat kita tilik bagaimana orang lain telah naik, telah mujur dan bahagia, dan dapat pula kita lihat mereka jatuh, tersungkur. Ada yang tak bangun lagi, ada yang menyesal selama-lamanya. Kita dengar pekik orang yang kesakitan, maka kita tanyakan kepadanya apa sebab dia jatuh. Setelah itu kita tidak lalu lagi di jalan yang pernah dilaluinya. Semuanya itu kita pelajari dengan seksama dari kitab yang terbentang itu. Itulah dia rahasia perkataan raja dari segala pujangga dunia. Nabi Muhammad SAW mengambil itibar dari kejadian orang lain itu adalah jalan beroleh bahagia. Di dalam medan hidup adalah beberapa undang-undang yang harus dijaga dan diperhatikan. Ada yang berhubungan dengan kesehatan tubuh, dengan keberesan akal dan yang berhubung dengan kemuliaan budi. Di samping itu pula yang tertentu untuk menjaga kemenangan dan kebahagiaan. Semua pokok undang-undang yang mesti dijalankan itu adalah buah perjalanan hidup manusia sejak dunia terkembang, ditambah, diperbaru, menurut giliran zaman dan waktu, dengan pimpinan dari alam gaib.
Kalau segala peraturan itu dijaga, dipelajari, dan dijalankan, hiduplah manusia dalam hikmat Tuhan, dianugerahkannya. Dan barang siapa yang beroleh hikmat itu, berarti dia telah mendapat perolehan yang amat banyak. Cobalah perhatikan seorang putri, rupawan yang halus budi, sedang asik memelihara bunga. Dipetiknya bunga itu dari kebun, dan dipindahkannya ke atas mejanya. Ditukarnya air bunga itu, setiap pagi dan sore, dipelihara, dicium, dan dipandangnya dengan pandang berahi dan cinta, sampai bunga itu layu. Kelopaknya jatuh, dan tiap-tiap lembaran kembang itu lurut sehelai demi sehelai. Maka alam ini adalah laksana kebun bunga itu. Bunga-bunga yang ada di dalamnya ialah perjalanan kehidupan manusia. Kita cium setiap hari untuk menjadi keuntungan diri. Yang busuk kita jauhi, durinya kita awasi, baunya dicium juga. Dari sebab memetik bunga dan menghindarkan durinya itu, kita merasai lazat cita tenteram. Pulanglah kapal dari Mekah, penuh muatan orang haji. Awas-awas adik melangkah, memetik bunga dalam duri. Jika pandai meniti buaya, selamat badan ke seberang.